Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah bagian dari hari raya Islam. Hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian Allah menggantinya dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, mereka melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir miskin. Secara syar'i, kurban adalah hewan yang disembelih pada hari Idul Adha dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian disebutkan dalam Ainul Ma'bud, dalil yang menunjukkan persyariatan menyembelih hewan kurban adalah Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama. Allah berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Kautsar ayat 2. Kaum muslimin rahimakumullah, kurban adalah bentuk dari pengorbanan seseorang terhadap harta bendanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Kurban memiliki banyak keutamaan. Misalnya, kurban merupakan bagian dari syiar Allah Ta'ala. Allah telah mensiarkan atau mensinyarir hal ini dalam firman-Nya, dan telah kami jadikan kamu, unta-unta itu, sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam Al-Hajj ayat 36. Kedua, berkurban merupakan bagian dari sunnah Rasul. Hal itu disebabkan beliau telah menganjur dan melaksanakannya. Maka setiap muslim yang berkurban sebaiknya meneladani beliau dalam pelaksanaan ibadah yang mulia ini. Yang ketiga, berkurban termasuk ibadah yang paling utama. Kurban merupakan ibadah yang paling utama karena disandingkan dengan sholat yang merupakan tiang agama Islam dan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Fasholli rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibnu Taimiyah saat menafsirkan ayat tadi
mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini. Salat dan menyembelih kurban yang menunjukkan sikap takarrub, tawaddu, merasa butuh kepada Allah, berbaik sangka, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Ta'ala, janji, perintah serta keutamaannya. Intinya, salat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Salat merupakan ibadah yang paling utama, sementara kurban merupakan ibadah harta benda yang paling mulia. Ibadah kurban adalah ungkapan bagi penyembelihan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ibadah ini dinamakan kurban karena ia semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah ibadah yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Karena kepatuhan dan kerelaan Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah, maka akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing kibas. Dan dengan begitu Ismail tidak jadi disembelih. Kerelaan dan kepatuhan telah mengantarkan Ibrahim dan putranya lulus menghadapi ujian dari Allah. Sampai sekarang, ibadah kurban ini masih terus dilestarikan oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Sebagai dasar ibadah kurban yang kita tengok dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli rabbika wanhar." Dalam ayat ini Allah menyebut secara khusus dua ibadah salat dan kurban. Hal itu disebabkan salat dan kurban adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, semangat Nabi Ibrahim dan Ismail seharusnya tidak hanya dimaknai hanya sekedar menyembelih kurban saja, tapi harus lebih dalam lagi dengan cara bagaimana jiwa dan pikiran kita mau ikut berkorban demi kepentingan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jika kita jangan sampai dilalaikan oleh harta benda, anak-anak, dan segala bentuk kemewahan dunia dari ingat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, kita harus menjadikan harta benda dan anak keturunan kita sebagai sarana untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hal ini telah diperingatkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahu akbar walillahil hamd. Berkorban dalam konteks yang lebih luas tidak harus selalu berupa materi yang berbentuk uang atau harta benda. Tidak semua orang memiliki semua itu. Berkorban bisa berbentuk tenaga atau pikiran. Itulah yang sekarang ini sudah mulai luntur dari jiwa kaum muslimin. Banyak hal yang dapat kita korbankan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir atau kebakaran atau lainnya. Misalnya dengan cara mengumpulkan dana mereka, memberikan sebagian harta kita kepada mereka, membantu mereka mendirikan tempat tinggal, dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Jika kita mau berkaca pada semangat berkorban Nabi Ibrahim dan Ismail, maka sesungguhnya mengorbankan harta belumlah berat. Lebih dari itu, kita harus meneladani Nabi Ibrahim yang dengan penuh keikhlasan rela mengorbankan anak yang dicintainya semata-mata demi Allah Ta'ala. Ibadah kurban harus mampu membangun jiwa kita menjadi sosok yang peka terhadap lingkungan sekitar dan peduli terhadap saudara-saudara kurang mampu. Jangan sampai semangat berkorban hanya menjadi ritual tahunan yang kering makna. Semangat berkorban juga harus mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan menumbuhkan jiwa sosial. Berkorban dengan menyembelih kambing atau sapi memang memiliki banyak keutamaan. Tapi ada makna mulia lain yang dapat kita tangkap dari semangat berkorban. Dengan dimensi sosial,
dari semangat berkorban dapat kita teladani secara baik. Allahu Akbar, walillah ilham. Akhirnya mari kita berdoa bersama semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang suka berkorban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwadaina warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabas ni'mah wa abwaabas salamah wa abwaabas sihah abwaabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.